Joko Widodo dengan 3 calon presiden pada Senin 30 Oktober kemarin disorot oleh para pakar politik. Salah satunya adalah Ujang Komarudin yang melihat pertemuan itu dengan 2 makna tersirat. Yang pertama, Ujang menilai Presiden Jokowi seakan ingin menjawab kritikan publik yang menyebut dirinya berpihak kepada salah satu paslon dalam Pilpres 2024. Dengan pertemuan itu, setidaknya Jokowi ingin menegaskan kembali soal ucapannya yang pernah disampaikan pada Hari Santri lalu bahwa dirinya mendukung semua calon yang berlaga di Pilpres 2024. Makna tersirat yang kedua adalah pertemuan makna siang tadi kemarin maksud kami, yakni Jokowi ingin memastikan bahwa jalannya pemilu ini berjalan lancar. Sebab pemilu 2024 bakal menjadi ajang pertaruhan reputasi Jokowi di akhir masa pemerintahannya. Apabila pemilu berlangsung aman dan damai, maka Jokowi akan dianggap sebagai presiden yang sukses menyelenggarakan pemilu. Namun sebaliknya, jika terdapat konflik, maka publik menilai Jokowi gagal untuk menggelar pesta demokrasi yang damai. Hal tersebut disampaikan Ujang pada hari ini, Selasa 31 Oktober 2023. Selain memaknai dua hal itu, Ujang juga turut mengapresiasi pertemuan tersebut. Sebab hal ini bisa sekaligus meredakan tensi politik yang mulai memanas. Seperti diketahui juga Tribuners, Presiden Jokowi mengundang Capres Ganjar, Prabowo, dan Anies di Istana Merdeka. Ketiganya tampak kompak untuk mengenakan batik bermotif parang. Mereka tampak berbincang hangat sambil makan siang. Menu makanan yang dihidangkan pun beraneka ragam. Mulai dari soto Lamongan, kemudian ada sapi lada hitam, ada cumi, ada udang, dan lain sebagainya. Tak ketinggalan ada juga minuman es laksamana mengamuk dan jus jeruk yang menyegarkan. Es laksamana mengamuk ini juga punya filosofi tersendiri. Dalam cerita-cerita rakyat, es laksamana mengamuk dikenal muncul saat seorang laksamana sedang mengamuk. Namun kini minuman itu sudah sulit untuk didapatkan. Putusan terkait dugaan pelanggaran etik Hakim MK Anwar Usman akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023. Putusan ini menindaklanjuti perihal gugatan batasan usia Capres dan Cawapres yang menjadi pro kontra di publik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jibli Asidik pada Senin 30 Oktober 2023. Jimli mengatakan pembacaan putusan ini dilakukan sesuai dengan permintaan pemohon, di mana harus dibacakan sebelum tanggal 8 November yang menjadi batas akhir pengusulan Capres-Cawapres di KPU. Jika nantinya Hakim MK dinyatakan bersalah, maka nasib putra sulung Presiden Joko Widodo bisa terancam gagal melenggang maju di Pilpres 2024. Sebagai informasi, MK juga sebelumnya telah menggelar sidang pendahuluan dengan memanggil 9 hakim konstitusi selaku terlapor. Namun sidang tersebut digelar secara tertutup. Jimli mengatakan dalam sidang tersebut secara garis besar membahas soal mekanisme pemeriksaan dan jadwal. Adapun saat ini sudah ada sebanyak 18 laporan dugaan pelanggaran etik hakim yang diterima MK. Kemudian dia juga mengatakan bahwa jumlah tersebut didominasi oleh laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Selain nama Anwar Usman yang paling sering muncul, nama Pak Saldi dan juga Arief sering jadi perbincangan. Lebih lanjut, Jimli mengatakan MK tak hanya menggelar sidang yang dihadiri per hakim konstitusi, tapi juga sidang yang menghadirkan sebagian atau semua hakim konstitusi.
Jumlah hakim yang terlapor yang dipanggil untuk menghadiri sidang ini disesuaikan dengan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Kemudian diinformasikan juga bahwa adik ipar Jokowi ini nantinya akan mulai disidang pada hari Selasa, 31 Oktober 2023 malam. Jimli mengatakan Anwar Usman nantinya akan menjadi satu-satunya Hakim Konstitusi yang diperiksa sebanyak 2 kali sebelum MK membuat keputusan. Kemudian Jimli meyakini bahwa mereka nantinya dapat tetap bekerja dengan teliti dan cermat dalam kurun waktu yang lebih cepat dalam sepekan ke depan. Meskipun pada aturan MK nomor 2 tahun 2023, keputusan itu memiliki tenggat waktu selama 30 hari kerja. Sekarang sudah 18 laporan. Jadi sudah nambah lagi di 2 hari ini. Nah, dari 18 itu ada 6 isu, ya kan? Kemudian ada 9 terlapor. Yang paling pokok, yang paling utama, yang paling banyak itu Pak Anwar Usman, paling banyak. Yang kedua Pak Sandi, yang ketiga Pak Arief, itu yang paling banyak. Nah, yang lain itu ya bersama-sama, ada yang bersama-sama 5 orang, bersama-sama 2 orang, dan bersama-sama 9 orang. Intinya kami tadi sudah menjelaskan sidang akan diselenggarakan satu persatu dan kemungkinan nanti khusus untuk kedua 2 kali. Pertama besok dan kemudian yang terakhir diperiksa lagi karena dia banyak. Dan yang kedua mengenai jadwal. Kami tadi sudah membicarakan karena ada permintaan dari pemohon supaya keputusan kalau bisa sebelum tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu kan kesempatan terakhir untuk perubahan paslon, kan gitu. Nah, kami mendiskusikannya, kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu, maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7. Tanggal 7, itu. Kenapa tanggal 7? Karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul kesan. Timbul misalnya ada orang menganggap, wah sengaja ini dimolor-molorin. Gitu loh, dimolor-molorin. Padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat ini kita ini kerjanya. Tugas kita itu 30 hari. Harusnya cuma ada yang nanti bisa menganggap waduh sengaja ini dimolor-molor gitu. Maka kita sepakati putusan tanggal 7. Oke. Nasib Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di PDIP hingga saat ini masih menjadi tanda tanya. Meskipun PDIP sudah mengungkap secara de facto Gibran keluar dari PDIP, namun hingga kini tak ada sanksi yang dijatuhkan kepada Gibran. Padahal PDIP sebagai partai banteng itu terkenal tegas jika ada kader yang membelot. Terkait hal ini, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun menilai PDIP sedang melakukan dramaturgi politik. Sebab hingga saat ini PDIP belum mencabut keanggotaan Jokowi dan Gibran. Ubaidillah menilai sikap PDIP itu bisa juga diartikan bermain 2 kaki jika tak segera memberhentikan Jokowi dan Gibran. Menurutnya, PDIP juga sedang memainkan strategi playing victim, seolah-olah mereka menjadi korban. Karena selama ini publik menilai ada yang tak beres dengan sikap PDIP ke Jokowi yang seringkali mempermalukan presiden di hadapan kader lainnya. Sementara pengamat politik Universitas Paramadina Hendra Budi Satrio juga mengatakan bahwa PDIP sedang mengalami frustasi berat. Pasalnya Jokowi dinilai memiliki efek yang kuat untuk PDIP. Namun kini Jokowi meninggalkan PDIP. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah menilai PDIP tengah mengalami stres politik luar biasa pasca Presiden Joko Widodo merestui putranya, yakni Gibran Rakabuming Raka, sebagai bacawa pres dari Prabowo Subianto. Ia pun menuturkan bahwa PDIP berada dalam situasi yang rumit, sebab ada kekhawatiran bahwa PDIP Bila mengambil tindakan tegas terhadap Jokowi dan Gibran, sebagaimana sanksi yang selama ini mereka jatuhkan kepada kader yang sudah tegak lurus dengan arahan partai lain.
PDIP lebih memilih untuk bersikap tenang alih-alih mengambil tindakan yang berpotensi ditekan oleh opini publik. Soal pernyataan Hasto yang menyebut PDIP merasa ditinggalkan, menurutnya hal itu semata-mata untuk menggiring opini bahwa Jokowi bukanlah sosok seperti yang mereka bayangkan. Ia pun memperkirakan manuver serupa akan terus diambil oleh PDIP hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Sebelumnya diberitakan akar rumput PDIP ini berawal dari ketidakpercayaan Presiden Jokowi yang meninggalkan partai yang membesarkan namanya. Hal ini diungkapkan oleh Hasto Kristianto melalui keterangan tertulis kepada awak media pada Minggu 29 Oktober 2023. Menurut Hasto sendiri, dengan kondisi yang saat ini terjadi, PDIP merasa sedih yang mendalam. Presiden Joko Widodo telah melangsungkan pertemuan dengan tiga capres 2024 pada Senin 30 Oktober kemarin. Pertemuan ketiganya mendapat sorotan dari publik di tengah suhu memanas menjelang Pilpres. Namun pertemuan itu direspons baik oleh Ketua Umum Nasdem yakni Surya Paloh. Surya Paloh memuji sikap Presiden Joko Widodo yang mengundang tiga capres untuk makan siang bersama di Istana Merdeka. Menurut Surya Paloh, apa yang dilakukan Jokowi mencerminkan fungsi seorang presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Surya Paloh mengatakan Nasdem sudah mengingatkan Jokowi sejak awal soal arti dari kehadiran seorang Jokowi sebagai presiden. Menurutnya, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan itu telah menunjukkan kapasitas yang seharusnya. Menurut dia juga, pertemuan itu menjadi modal berharga bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depannya, khususnya dalam pemilihan presiden 2024. Surya Paloh tak memungkiri inisiatif Jokowi mengumpulkan para bakal capres itu juga untuk meredakan isu terkait netralitas, sebab Jokowi kerap dipandang memihak pasangan bakal cawapres dan bakal capres tertentu. Namun di sisi lain Tribuners, pertemuan Jokowi dengan tiga capres itu dinilai berbeda oleh politikus PDIP Dedoy Yefri Hantero Sitorus. Ia justru mempertanyakan langkah Jokowi yang mengadakan pertemuan itu. Ia menilai makan bareng antara presiden dengan para peserta Pilpres lain adalah hal yang biasa dan wajar. Hal tersebut dia sampaikan saat ditemui di rumah aspirasi relawan Ganjar Pranowo. Dedi mempertanyakan konteks pertemuan tersebut karena dia menilai pertemuan itu harusnya dilakukan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK yang dimaksud di sini adalah terkait lolosnya putra sulung Presiden Joko Widodo menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya tak cukup bila pertemuan antara Presiden Jokowi dengan tiga capres tersebut digelar sebagai upaya untuk mendinginkan suasana. Diketahui juga pada pemilihan Presiden 2024 terdapat tiga pasangan yang mendaftar ke KPU. Mereka adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Anies Caimin sendiri diusung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS, sementara untuk Ganjar dan Mahfud diusung oleh PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura. Kemudian Prabowo dan Gibran diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat, kemudian Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, Prima, dan PSI.
Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menanggapi sindiran yang dilontarkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Hasto menyindir keluarga Presiden Jokowi yang membelot dan meninggalkan partai. Hasto mencurahkan isi hatinya melalui pernyataan tertulis. Hasto menilai sikap keluarga Jokowi yang meninggalkan partai tak sepantasnya dilakukan karena PDIP telah memberikan banyak jasa. Menanggapi hal ini, Gibran merespons santai. Ia tak mempermasalahkan, ia mempersilahkan Hasto untuk berkomentar apapun soal keluarganya. Hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Senin 30 Oktober 2023. Selain itu, Gibran juga merespons soal status dirinya yang disebut masih berada di kader PDIP. Gibran sendiri nantinya akan segera menemui Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudiatmo setelah dia ditagih untuk mengembalikan kartu tanda anggota PDIP. Ia saat ini sedang mencari waktu yang tepat untuk bertemu dengan Rudi. Gibran sendiri mengaku telah menjalin komunikasi dengan mantan wali kota Solo tersebut. Suami Selvi Ananda itu juga menepis kabar bahwa dirinya tidak membalas pesan singkat dari Rudi yang dikirim pada Jumat 27 Oktober lalu. Ia menyebut pertemuannya dengan Rudi nantinya akan segera dilakukan. Namun dia belum bisa memastikan apakah di pertemuan itu dia akan mengembalikan KTA dan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota PDIP. Seperti diketahui sebelumnya, Hadi juga mendesak Gibran untuk segera mengembalikan KTA PDIP. Namun, Gibran mengatakan hingga kini belum punya waktu yang cukup luang. Pasalnya, selama 2 hari terakhir, Gibran sibuk belusukan ke beberapa daerah. Sejauh ini, dia juga belum menentukan kapan akan menemui mantan wali kota Solo tersebut. Sempat disindir karena belum mengembalikan kartu tanda anggota PDIP, Wali Kota Solo Gibran akhirnya angkat bicara. Putra sulung Presiden Jokowi itu rupanya memiliki alasan tersendiri. Dirinya belum menemui Ketua DPC PDIP Kota Solo yakni Hadi Rudiatmo. Gibran mengatakan hingga kini belum memiliki waktu yang cukup luang. Pasalnya selama 2 hari di akhir pekan, dia melakukan belusukan ke beberapa daerah. Namun Gibran berjanji akan segera menemui Rudi. Namun sejauh ini dia juga belum menentukan kapan akan menemui mantan wali kota Solo tersebut. Kemudian Tribuners dia juga sendiri menepis kabar bahwa dia tidak membalas pesan singkat dari Rudi yang dikirim pada Jumat lalu. Dia mengaku langsung membalas saat dihubungi melalui pesan WhatsApp. Koordinator relawan Gibran Bolone Mase, Kuat Hermawan Santoso menjelaskan pihaknya sengaja mempertemukan Gibran dengan para relawan yang telah bekerja berbulan-bulan. Beberapa daerah dikunjungi yakni diantaranya ada daerah Boyolali, Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Salatiga. Kemudian dia juga mengunjungi beberapa sentra kerajinan dan pondok pesantren dan hal ini berhubungan dengan program pengembangan usaha seperti yang disampaikan saat pendaftaran di KPU. Gibran mengklaim telah mengantongi izin dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rajid untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Padahal Kim kini menjadi rival dari koalisi PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Beberapa pimpinan juga telah mengungkapkan keputusan Gibran untuk menyeberang dan membuat putra sulung Presiden Jokowi sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Nah, salah satunya adalah politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang memastikan bahwa partainya telah menjatuhkan sanksi kepada Gibran Raka Buming Raka terkait keputusan yang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, sanksi itu diberikan secara tertutup dan tidak diumumkan ke publik. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menjelaskan bahwa secara de facto Gibran sudah keluar dari PDIP. Status ini telah jelas sejak dirinya mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hal ini juga diperkuat dari pernyataan Ketua DPC PDIP Kota Solo yakni FX Hadi Rudiatmo yang sebelumnya menyatakan bahwa keanggotaan wali kota Solo tersebut sudah berakhir.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sikap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ke keluarga Presiden Joko Widodo belakangan ini disorot. Pasalnya, dia secara belak-belakan mengungkap adanya permintaan jabatan 3 periode dari sosok yang disebutnya sebagai Pak Lurah. Tak hanya itu, Hasto juga vokal menyebut keluarga Jokowi tak tahu berterima kasih karena meninggalkan PDIP begitu saja dan beralih ke partai lain. Kritik keras dari politisi PDIP ini terus-menerus menyerang keluarga Jokowi. Diprediksi hal ini akan berlangsung hingga mendekati Pilpres 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, PDIP sendiri adalah partai yang mendukung Jokowi ketika menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden selama 2 periode. Kini pada Pilpres 2024, PDIP mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keputusan putra Jokowi menjadi pasangan politik calon rival Ganjar Mahfud yaitu Prabowo mendapat respons keras dari PDIP. Satu persatu tokoh PDIP pun bersuara dan mengungkapkan kekecewaannya. Seperti yang disuarakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah. Ia menilai PDI Perjuangan tengah mengalami stres politik luar biasa pasca Presiden Joko Widodo merestui putranya yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Dia pun mengatakan bahwa PDIP berada dalam situasi yang rumit. Hal tersebut ia sampaikan pada Senin 30 Oktober 2023. Menurutnya, sikap Jokowi yang sulit terprovokasi semakin membuat elit PDIP gelisah. Maka dari itu, PDIP kini lebih memilih untuk bersikap tenang alih-alih mengambil tindakan yang berpotensi ditekan oleh opini publik. Soal pernyataan Hasto yang menyebut PDIP merasa ditinggalkan, menurutnya hal itu semata-mata untuk menggiring opini bahwa Jokowi bukanlah sosok seperti yang mereka bayangkan. Ditanya apakah hal ini akan terus berlangsung hingga akhir masa jabatan Jokowi, dia pun memperkirakan manuver serupa akan terus diambil PDIP hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Karena sekarang ada 3 kandidat calon presiden yang diundang untuk makan siang bersama dengan presiden itu satu hal yang positif dan harus diapresiasi. Bagaimanapun juga ya, Mas Ganjar, ya, Mas Anies sama Pak Prabowo itu kan juga kenal baik juga. Bolehlah kita bersaing. Ya, dalam pemilu mari bersaing, tapi mari kita bersaing secara sehat. Mari kita bersaing sesuai dengan nilai-nilai keadaban. Bersaing dengan mendahulukan etika. Bersaing dengan menampilkan program dan gagasan ya, untuk turun ke bawah. Dan sama-sama saya yakin ya, Presiden dan kita semua harus menjamin bahwa pemilu baik pileg maupun pilpres itu berjalan dengan jujur dan adil. Jangan sampai instrumen kekuasaan. Juga ada spanduk ataupun baliho yang ada tanda coblos dan juga ada paku coblos yang mengajak untuk mencoblos Tribunus. Begitu juga dari sesuai dengan perda pemerintah juga memantau spanduk ataupun baliho yang dipasang di beberapa tempat-tempat umum seperti yang salah satunya itu dipasang di tempat taman dan juga di pohon yang dipasang semeraut itu akan ditertibkan oleh pihak Bawaslu dan juga pihak personil dari kepolisian dan juga Satpol PP. Nah, dalam informasi yang kita dapatkan cukup banyak yang ditertibkan oleh Bawaslu kemarin. Namun untuk data akuratnya kita masih konfirmasi ke pihak Bawaslu hingga saat ini. Mungkin demikian rekan Nurul. Baik, terima kasih rekan Alfandi. Selamat bertugas kembali.
Tribuners, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melakukan kunjungan di Sulawesi Utara. Salah satu agenda selama 4 hari di Sulawesi Utara, yakni Surya Paloh meresmikan gedung kantor baru DPW Partai Nasdem Manado pada Senin 30 Oktober. Dalam sambutannya, Surya Paloh mengungkapkan dulunya DPW Partai Nasdem Sulut hanya sewa gedung dan ukurannya begitu kecil. Namun kini memiliki gedung yang mewah. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan wartawan Tribun Manado, Ferdi Guhuhuku. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Tribuners dan juga rekan Nurul dari studio. Tribuners, seperti yang sudah disampaikan rekan Nurul, tepatnya kemarin Senin 30 Oktober 2023, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melakukan peresmian gedung baru atau kantor baru DPW Partai Nasdem Sulawesi Utara. Ketua Umum Surya Paloh ini melakukan kunjungan ke Sulawesi Utara ini selama 4 hari ke depan, terhitung sesuai dengan agenda yang kami terima. Dan tepatnya pada hari Minggu Surya Paloh tiba di Kota Manado dan melaksanakan berbagai kegiatan, dan peresmian kantor ini merupakan salah satu agenda besar yang dilakukan oleh Surya Paloh selama berada di Sulawesi Utara. Dan setelah peresmian, dalam sambutannya Surya Paloh mengungkapkan bahwa dulunya DPW Partai Nasdem ini hanya memiliki kantor yang berukuran kecil yang terletak di Kota Manado. Tetapi 2023 ini Partai Nasdem menunjukkan satu perubahan atau kekuatan besar yang mereka miliki dengan meresmikan kantor baru yang ada di Kecamatan Mapanget, Kota Manado ini. Dan ia berharap meskipun kantor ini terlihat mewah, tetapi kalau tidak ada kekuatan yang besar, tidak ada pencapaian target yang dapat dicapai ke depan, ini hanyalah sebuah kesia-siaan. Sehingga ia berharap dengan adanya kantor baru akan menambah kursi dan juga akan menambah kekuatan, terutama dalam memenangkan pemilihan nanti di 2024 mendatang. Dan ke depan juga akan mengadakan konsolidasi daerah yang akan bertempat di kantor baru ini. Dan ia juga berharap bahwa kehadiran kantor baru ini atau Partai Nasdem tepatnya di Sulawesi Utara ini dapat membantu masyarakat yang ada di Sulawesi Utara dalam hal mendengar pendapat, mendengar keluhan, bahkan memberi masukan, bahkan membantu langsung di lapangan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat Sulawesi Utara. Karena untuk itulah Partai Nasdem, apalagi sudah menjadi pejabat, hadir di tengah-tengah masyarakat di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan dalam peresmian ini juga Surya Paloh didampingi sejumlah elit partai atau pengurus Dewan Pimpinan Pusat maupun pengurus Dewan di daerah Sulawesi Utara, sehingga kegiatannya ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan koordinasi. Dan hari ini pun ada kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu Surya Paloh akan bertemu sekitar 400 kader bacalek yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan melakukan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan agenda yang telah disusun oleh panitia di Sulawesi Utara. Mungkin itu Tribuners yang dapat saya laporkan, dikembalikan ke rekan Nurul. Terima kasih. Segera mengefektifkan dan mengaktifkan kantor ini sedemikian rupa untuk tahapan konsolidasinya akan dijalankan oleh para fungsionaris ini. Bagaimanapun kita tahu kebutuhan kantor yang cukup representatif ini tentu kita harapkan untuk menambah output kinerjanya semakin baik. Apalagi kesiapan menghadapi pemilu yang lebih daripada 100 hari ke depan. Terkait dengan target-target tadi sudah dibacakan, Pak, apakah artinya dengan adanya gedung ini optimis untuk meraih seluruh target itu? Tanpa gedung ini pun mereka sudah capai target itu. Apalagi dengan gedung ini harusnya mereka lebih terpanggil dengan rasa motivasi diri, keyakinan diri, dan tingkat katakanlah konsolidasi yang memberikan output kinerja yang jauh lebih baik, hingga memungkinkan mereka untuk mencapai suatu target yang seperti apa yang mereka harapkan. Melihat potensi dari Sulawesi Utara ini, Pak, apa yang menjadi
Presiden Joko Widodo telah melangsungkan pertemuan dengan 3 capres